Ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi loh, tepat di bawah kaki kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal tanah berguncang, sebuah analisis mendalam tentang Sesar Cimandiri di Jawa Barat. Coba deh, bayangin, di bawah salah satu daerah paling padat di Indonesia, ternyata tanahnya itu nggak pernah diem. Peta ini bukan cuma sekedar data loh. Tiap titik merah dan kuning ini tuh getaran. Ini pengingat buat kita semua kalau kita ini hidup di atas kerak bumi yang, ya, terus bergerak. Dan sejarah udah membuktikan, pergerakan ini bisa sangat merusak. Nggak main-main. Nah, yang bikin lebih deg-degan, sains sekarang nunjukin kalau patahan ini ternyata jauh lebih aktif dari yang kita kira. Ini bukan lagi teori di buku pelajaran geologi ya. Ini realita yang harus kita hadapi. Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi penting banget. Gimana caranya kita merencanakan masa depan kalau kita tinggal di atas sesar yang aktif? Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya, Patahan di Bawah Tekanan. Kita bakal kenalan lebih dekat sama ancaman sepanjang 100 km yang ada di bawah Jawa Barat ini. Lihat deh peta ini, jejaknya kelihatan jelas banget kan? Sesar Cimandiri ini membentang panjang dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai ke Subang. Ini bukan retakan kecil ya, ini tuh raksasa geologis yang aktif dan membelah salah satu provinsi paling padat penduduknya di Indonesia. Oke, kita breakdown fakta kuncinya. Panjangnya kurang lebih 100 km. Terus kecepatan geraknya itu sekitar 4-6 mm per tahun. Mungkin kedengarannya lambat banget ya, kayak pertumbuhan kuku. Tapi dalam hitungan waktu geologis, ini tuh cepat dan signifikan banget. Statusnya jelas, patahan yang sangat aktif. Sekarang kita masuk ke bagian 2, Gema-gempa masa lalu. Di sini kita akan lihat gimana sejarah kehancuran itu tertulis dalam setiap getaran. Coba kita lihat lini masanya. Ini bukan cerita baru. Sejak tahun 1844, gempa merusak pertama udah tercatat. Terus lanjut tahun 1900, 1982, dan di tahun 2000, bayangin, lebih dari 1.900 rumah rusak cuma dalam satu hari. Dan yang masih segar di ingatan kita, tentu aja gempa dahsyat 2022. Magnitudo 5,6 yang menelan lebih dari 100 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan rumah. Ini adalah pola yang terus berulang. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, BMKG sendiri menegaskan dalam buletinnya, bunyinya gini. Berdasarkan sejarah gempa bumi tercatat ada beberapa kejadian gempa bumi merusak yang terjadi di daerah lajur Sesar Cimandiri. Jadi jelas ya, ini bukan spekulasi, ini fakta ilmiah yang tercatat. Oke, lanjut ke bagian 3, membaca tanda-tanda seismik. Anggap aja ini cara para ilmuwan mencoba mengukur jam waker raksasa di bawah bumi kita. Nah, ada satu istilah penting yang perlu kita tahu, periode ulang atau recurrence period. Gampangnya gini, ini tuh perkiraan rata-rata waktu antara satu gempa besar ke gempa besar berikutnya di satu tempat. Intinya, seberapa sering sih gempa bakal terjadi di situ? Dan disinilah sains ngasih kita kejutan. Para ilmuwan itu pakai dua metode, anggap aja dua kacamata statistik yang beda buat lihat data gempa. Hasilnya kontras banget. Metode pertama namanya least square, itu lihat tren jangka panjang. Hasilnya, gempa bisa berulang tiap 1,7 sampai 6,8 tahun. Tapi metode kedua, likelihood method, ini lebih fokus ke pola yang baru-baru ini. Dan hasilnya, wow, jauh lebih cepat. Gempa bisa terjadi tiap 1,3 bulan sampai 1,5 tahun. Keduanya sama-sama valid loh, tapi gambaran risikonya jadi beda banget. Jadi inti pentingnya di sini adalah angka itu, 1,3 bulan. Itulah periode ulang tercepat yang diprediksi. Ini benar-benar negasin kalau Sesar Cimandiri itu tingkat aktivitas seismiknya sangat-sangat tinggi. Setelah ngomongin data, sekarang kita lihat realitanya di lapangan. Bagian 4, hidup di garis depan. Kita bakal ambil studi kasus dari komunitas pesisir Pelabuhan Ratu. Siapa sih yang nggak tahu Pelabuhan Ratu? Pusat pariwisata, perikanan, indah banget. Tapi, di balik keindahan itu, lokasinya tepat berada di zona super beresiko. Jadi, keindahan alamnya ini hidup berdampingan, literally, dengan potensi bahaya. Nah, ini nih yang gambarin dilemanya dengan jelas banget, aturan versus realita. Di satu sisi, kita punya aturan kan? Perpres bilang garis sempadan pantai itu minimal 100 meter. Tapi di sisi lain, coba lihat realitanya di peta. Banyak banget pemukiman yang jelas-jelas melanggar aturan ini. Mereka membangun tepat di zona bahaya. Tabel ini bikin semuanya jadi makin gamblang. Lihat deh, zona A jaraknya 240 meter, aman, sesuai aturan. Tapi coba perhatiin zona B, C, sama D. Semuanya di bawah 100 meter. Bahkan ada yang cuma 44 meter dari bibir pantai.
ini jelas-jelas zona merah, zona beresiko tinggi. Terus apa akibatnya? Ya ini, pembangunan yang nggak teratur itu makin memperparah risiko bencana, kayak banjir misalnya. Begitu bencana datang, bibir pantai itu bisa langsung berubah jadi lautan puing, persis kayak di foto ini. Oke, kita udah ngomongin risikonya, sekarang saatnya ngomongin solusi. Kita masuk ke bagian terakhir, merancang masa depan yang lebih aman, sebuah blueprint atau cetak biru untuk membangun ketangguhan. Jadi, ada 3 strategi utama yang diusulkan. 1. Zonasi strategis. Gampangnya, pindahin pemukiman ke tempat yang lebih aman, lebih dari 100 meter dari pantai, dan bangun sabuk hijau sebagai pelindung. 2. Infrastruktur pelindung. Maksudnya, bangun pemecah gelombang buat ngurangin hantaman ombak. Dan ketiga, ini penting banget, jalur evakuasi yang jelas. Harus ada jalan yang dirancang khusus buat ribuan orang lari ke tempat aman, kayak dermaga atau bukit. Nah, desain yang diusulkan ini ngegabungin semua itu. Kelihatan kan, ada pemecah gelombangnya, ada ruang hijaunya buat jadi semacam benteng alami, dan zona rumah penduduk digeser ke area yang lebih aman. Ini bukan sekedar gambaran rencana di atas kertas ya, ini tuh sebuah visi tentang gimana kita bisa hidup harmonis dan aman dengan alam. Tujuannya apa sih? Simple kok, menciptakan komunitas yang tangguh. Artinya, ngurangin risiko kena tsunami, gempa, dan banjir, melindungi pantainya pakai bentang alami dan buatan. Yang paling penting, mastiin semua orang tahu harus lari kemana kalau ada bahaya. Dan semua ini dilakukan sambil tetap ngejaga ekonomi dan pariwisata tetap jalan. Intinya menciptakan daerah pesisir yang bisa beradaptasi dan aman buat generasi mendatang. Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Emangnya desain yang cerdas bisa ya bantu kita hidup damai berdampingan dengan kekuatan alam yang paling dahsyat? Jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi penentu nasib jutaan orang yang hidup di atas tanah yang nggak pernah berhenti bergencang.